Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NIM 2202129. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari buku review, di mana judul bukunya yaitu Sosiologi Hukum, penulisnya Profesor Dr. Haji Zainuddin Ali MA, penerbit Sinar Grafika, Jalan Sawaraya nomor 18 Jakarta. Tebal buku di sini 160 halaman. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Adapun pengertian sosiologi hukum menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Soeharjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Yang kedua, menurut Sajipto Raharjo, sosiologi hukum adalah sociology of law, adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Latar belakang lahirnya sosiologi hukum. Orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anzilotti pada tahun 1882. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak itu mulai diperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum. Namun demikian, sosiologi hukum dipengaruhi oleh disiplin ilmu, filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi, dan kajiannya berorientasi pada hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum ada dua hal, yaitu yang pertama, dasar-dasar dari sosiologi hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosial adalah Pancasila dengan ciri-cirinya gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Selain itu, sejak abad ke-19 telah diusahakan oleh para sarjana sosiologi dan hukum untuk memberikan batasan-batasan tertentu pada ruang lingkup sosiologi hukum. Pembatasan tersebut dibatasi oleh yang erat hubungannya dengan ilmu-ilmu perilaku lainnya. Seperti yang telah diungkapkan di atas, pembatasan dimaksud memunculkan berbagai pendapat. Secara umum dapat dikelompokkan pada 4 pendekatan yang biasa dinamakan pendekatan instrumental, pendekatan hukum alam, pendekatan positivistik, dan pendekatan paradigmatik. Poin 2 yaitu metode pendekatan dan fungsi sosiologi hukum. Metode pendekatan sosiologi hukum selain pendekatan yuridis dan normatif, dalam pengkajian hukum tersebut, hukum juga masih mempunyai sisinya yang lain, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Selanjutnya, perbandingan yuridis empiris dan yuridis normatif. Untuk membedakan pendekatan sosiologi hukum atau pendekatan yuridis empiris atau pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat dengan pendekatan yuridis normatif, perlu diuraikan lebih dahulu yang dimaksud
dimaksud pendekatan yuridis empiris atau ilmu kenyataan hukum dalam masyarakat yang disertai dengan contohnya masing-masing. Hal ini dapat diuraikan. Yang pertama, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sebagai contoh dapat disebut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Yang kedua, antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaian pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern. Yang ketiga, psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perwujudan dari jiwa manusia. Yang keempat, sejarah hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum positif dan pada masa lampau atau Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini. Yang kelima, perbandingan hukum adalah ilmu yang membandingkan sistem-sistem hukum yang ada di dalam suatu negara atau antar negara. Selanjutnya, hukum sebagai social control. Social control biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar dapat mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Fungsi hukum dalam kelompok adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Selanjutnya, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social engineering. Alat pengubah masyarakat dimaksud oleh Roscoe Pound dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran perubahan tersebut dipegang oleh hakim melalui interpretasi yang mengadili kasus yang dihadapi secara seimbang. Selanjutnya, interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum. Yang kedua, tujuan dari pertumbuhan peraturan hukum yang efektif. 3. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum. 4. Studi tentang metodologi hukum. 5. Sejarah hukum. Yang terakhir, arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus-kasus individual yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak. Keenam langkah tersebut perlu diperhatikan oleh hakim atau praktisi hukum yang melakukan interpretasi, sehingga perlu ditegaskan bahwa dengan memperhatikan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma tentang hak individu yang harus dilindungi. Unsur-unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut dengan hukum alam. Selanjutnya, basis sosial hukum serta hukum dan kekuatan-kekuatan sosial. Paradigma model sosiologi hukum adalah timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Berikut akan ditemukan pengaruh timbal balik. Yang pertama, kelompok-kelompok sosial.
Kelompok-kelompok sosial dimaksud adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu hukum. Yang kedua, lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial dimaksud adalah suatu lembaga yang diakui keberadaannya di dalam masyarakat. Sebagai contoh, lembaga desa. Yang ketiga, stratifikasi. Stratifikasi dimaksud adalah pelapisan sosial yang ada di dalam masyarakat, namun stratifikasi dimaksud tetap memperhatikan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum, seperti dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hukum tidak membeda-bedakan meskipun kenyataannya ada lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, kekuasaan dan kewenangan hukum. Kekuasaan dan kewenangan dimaksud diatur oleh hukum. Sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa presiden, kekuasaan dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang 1945. Yang kelima, interaksi sosial. Interaksi sosial, hukum berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial. Yang keenam, perubahan sosial. Perubahan sosial dimaksud adalah perubahan sosial mempengaruhi perubahan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan hukum menimbulkan perubahan sosial seperti Undang-Undang Narkotika tahun 1976 sebagai perubahan dari ketentuan peninggalan Belanda. Yang terakhir, masalah sosial. Masalah sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, hukumnya, KUHP dan acara pidana. Hukum dan ketentuan-ketentuan sosial. Di dalam masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan sosial yang terdapat fungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Bagi hukum yang penting untuk memperhatikan adalah penggunaan kekuatan sosial yang merugikan negara dan masyarakat. Misalnya di dalam masyarakat Kota Jakarta ada 4 kekuatan sosial yang perlu diungkapkan dari sekian banyak kekuatan sosial lainnya yang perlu mendapat perhatian. 4 kekuatan sosial tersebut, yang pertama, kekuatan keuangan, kekuatan politik, kekuatan massa, dan teknologi baru. Manfaat sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Untuk memahami bekerjanya hukum itu di dalam masyarakat, fungsi hukum dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang yang seperti sebagian telah dikemukakan, yaitu yang pertama, fungsi hukum sebagai social control di dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan. Yang keempat, fungsi hukum sebagai instrumen politik. Yang kelima, fungsi hukum sebagai alat integrasi. Sekian pemaparan hasil dari buku review. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.